Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Davina Adisi Putri, siswi bersekolah di SMK Negeri 1 Karawang, duduk di bangku kelas 10 jurusan Teknik Elektronika. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman bela negara. Topik pembahasannya, yang pertama pemahaman NKRI, yang kedua ideologi, yang ketiga Pancasila, yang keempat undang-undang, dan yang kelima pengertian bela negara. Kalian tahu gak sih bela negara itu? Pasti kalian sering dengar kan, apa itu bela negara? Ya, bela negara berasal dari dua kata. Bela artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya menurut KBBI. Negara artinya suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama. Yang pertama, pemahaman tentang NKRI. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberagaman tersebut diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan. Hal ini dikarenakan keutuhan sebuah negara akan berdampak di segala bidang termasuk keamanan, politik, sosial, dan budaya. Keutuhan negara Indonesia akan menentukan tercapainya tujuan negara yang terdapat dalam usaha pertahanan keamanan negara. Yang kedua, pemahaman ideologi. Ideologi bermakna sebagai semua pandangan, nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Fungsi ideologi sendiri yaitu membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah ideologi Pancasila yang merupakan suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan sebagai bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Yang kedua, menjaga kesopanan dan saling menghargai. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, menciptakan pemerintah yang berdemokrasi. Dan yang kelima, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Pemahaman Pancasila. Pancasila merupakan sebuah dasar negara dari Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada di Pancasila memiliki maknanya masing-masing yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. Makna Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yaitu sebuah sumber kekuatan. Selain itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapannya yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat dan membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Penerapannya yaitu menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai, menghormati antar masyarakat, dan selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Penerapannya yaitu memberikan kesempatan secara leluasa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya yaitu menghargai dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikitpun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu, dan tidak saling menghina antar warga negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Penerapannya yaitu menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Menganalisis tantangan dan upaya menjaga kelestarian Pancasila yaitu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, menerapkan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, menolak tegas ajaran atau paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang keempat, pemahaman undang-undang. Undang-Undang 1945 secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Masa berlakunya ditangguh selama 9 tahun dengan berlakunya Undang-Undang RIS tahun 1950 dan Undang-Undang 1945 ditetapkan kembali sebagai Konstitusi Negara melalui keputusan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Struktur undang-undang. Yang pertama, pembukaan terdiri 4 alinea, dan yang kedua, rangka terdiri dari 16 bab, pasal 37 atau bagian 65 peraturan umum, 4 pasal ketentuan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan yang ketiga, penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan bab demi bab.
walaupun bagian deklarasi mengenai Undang-Undang 1945 tidak disebutkan secara resmi dalam Undang-Undang 1945 pasca perubahan keempat, namun isi bagian deklarasi pada hakikatnya telah dimasukkan ke dalam lembaga dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan di bawahnya. Dan yang kelima, pemahaman bela negara bagi pemuda terpelajar. Menurut ahli Pahama Yusgiantoro, bela negara adalah sebuah sikap perilaku masyarakat. Sikap tersebut dijiwai dengan kecintaan pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai bentuk bela negara dilakukan oleh pelajar, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan sungguh, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan partisipasi bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional adalah menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun berada, tidak membeda-bedakan etnis, ras, suku, dan budaya, menjaga dan mencintai alam. Fakta menunjukkan semangat dan sikap bela negara tidak hanya dilakukan melalui peperangan yang menghasilkan kemerdekaan saja, akan tetapi dapat ditunjukkan dengan menampilkan perilaku-perilaku dan sikap yang sesuai dengan kerangka ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadilah warga negara Indonesia mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme. Mau sulit maupun tidak bangsa kita tetaplah anak bangsa Indonesia yang kaya budayanya. Maka dari itu, bangkitlah menjadi generasi muda Pancasila yang menjadi penggerak cita-cita bangsa. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.